Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Wulansari akan menjelaskan makalah tentang makanan yang halal dan haram untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sertifikat halal yang diambil oleh Bapak Hujat Nur Rohim LC MSI. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, sebagai seorang muslim yang ingin mendekatkan diri atau berusaha untuk taat kepada Allah yang Maha Pencipta, nah tentulah kita harus menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, agar Allah ridha kepada kita. Namun ada hal lain yang tidak boleh kita abaikan dalam usaha memperoleh ridha Allah, yaitu makanan dan minuman. Terus dalam Islam halal dan haram telah ditentukan dengan jelas. Nah, dan banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang hal tersebut. Dengan demikian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Nah, apabila makanan dan minuman kita terjaga dari yang diharamkan Allah, atau dengan kata lain, kita hanya makan mengkonsumsi yang dihalalkan Allah, niscaya Allah ridha dan kita dapat memperoleh syafaatnya ataupun berkahnya. Nah, tetapi sebaliknya, meskipun kita taat namun kita makan dan minum dari yang diharamkan bukan karena terpaksa, maka akan sia-sialah usaha kita. Nah, dari makalah ini, dari apa yang saya jelaskan, apa sih pengertian makanan halal dan makanan haram? Apa saja jenis makanan yang halal dan haram? Apa manfaat makanan halal dan apa pula mudarat makanan haram? Terus lanjut saja ke pengertian makanan halal. Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh atau makanan bergizi. Nah, di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini udah dijelaskan bahwa makanan yang halal dan baik itu untuk manusia, semua manusia. Selanjutnya, makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh kita, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Terus selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Nah, daging yang tumbuh dari makanan haram nantinya akan dibakar pada hari kiamat dengan api neraka. Terus selanjutnya, jenis makanan halal. Jenis makanan halal. Makanan halal ini dapat ada 3 kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Apa halal zatnya? Halal menurut zatnya yaitu makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. Contohnya daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Halal cara memperolehnya yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Terus makanan yang diperoleh dari yang batil dengan cara mencuri, merampok dan yang lain sebagainya. Terus hal cara pengolahannya yaitu yang semula halal dan akan menjadi haram
apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Nah, contohnya anggur. Makanan ini halal, tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras, maka hukumnya haram. Selanjutnya pengertian makanan haram. Makanan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dengan keadaan terpaksa. Nah, jenis-jenis makanan haram itu ada 2 jenis. Ada yang diharamkan karena zatnya, ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Nah, apa yang diharamkan karena zatnya? Contohnya yaitu maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti bangkai, darah, babi, anjing, hammer dan lain sebagainya. Terus, nah ini ada beberapa makanan yang haram. Bangkai. Nah, ini jenis-jenis bangkai itu ada hewan yang mati karena tercekik, itu haram. Hewan yang mati karena terkena pukulan, itu haram. Hewan yang mati karena jatuh, terus hewan yang mati karena ditunduk dengan hewan lain, hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, semua hewan yang mati tanpa penyembelihan. Nah, ini misalnya disetrum ya. Terus semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca bismillah. Terus semua hewan disembelih untuk selain Allah, ini seperti sesajen. Terus nah ini ada pengecualian 3 bangkai, yaitu ada ikan dan belalang. Nah, itu halal dimakan sampai hewan itu menjadi bangkai. Terus ada darah, itu haram, daging babi, hammer, semua hewan buas yang bertaring, contohnya harimau dan banyak lagi. Terus semua burung yang memiliki cakar. Terus jalalah. Jalalah yaitu hewan pemakan kotoran. Nah, terus ada kuda, anjing, kucing. Misalnya manfaat makanan halal. Manfaat makanan halal itu membawa ketenangan hidup, terus dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, mendapatkan iman dan bertakwa kepada Allah, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya, rezeki yang diperolehnya membawa barokah. Terus mudarat makanan haram. Doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan dan minuman haram itu tidak dikabulkan. Nah, uangnya banyak namun tidak barokah. Terus rezeki yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Nama baik, kepercayaan dan martabatnya jatuh bila ketahuan. Nah, berdosa pastinya ya, karena telah melanggar aturan Allah, merusak secara jasmani dan rohani. Nah, kesimpulannya yaitu segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan sampai ada dalil yang melarangnya. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Makanan yang halal thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barokah meskipun jumlahnya sedikit. Makanan dan minuman haram selain dilarang oleh Allah juga mengandung lebih banyak mudarat atau kejelekan daripada kebaikannya. Hasil haram meskipun banyak namun tidak barokah atau cepat habis dibandingkan yang halal dan barokah. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.